Oke guys, di video kali ini bakal ngebahas lengkap masalah kekuatan roh di dunia Solen. Yang udah nonton sampai episode 190-an pasti ngerti lah gimana sistem kekuatan di dunia Solen. Tapi buat yang masih belum ngerti, Cakradiva bakal jelasin lagi selengkap-lengkapnya buat kalian. Bagian awal dari video ini khusus diperuntukkan buat kalian yang lagi nonton Donghua atau paling enggak udah nyampe ke bagian kemunculan Tang Hou. Terus di akhir-akhir bakal ada segmen pilihan yang berisi spoiler-spoiler dari manhwa dan novel aslinya. Nah, tanpa nunggu lama lagi, kuy, kita langsung gas ke pembahasan utamanya. Terobos aja lanjir. Yang pertama adalah Martial Soul dan kekuatan roh. Kita sama-sama mengetahui kalau Tansan adalah kasus langka yang terakhir dengan 2 Martial Soul. Kondisi ini baru bisa tercapai kalau ayah dan ibu dari seorang Spirit Master memiliki tipe Martial Soul yang sejenis, ya maksudnya kayak contohnya Tansang gitu. Sejenis dalam hal kekuatan dan kemampuannya. Normalnya rumput perak biru dan palu Hautian tidak mungkin bisa disejajarkan karena rumput perak biru merupakan Martial Soul tipe alat paling lemah, sementara palu Hautian merupakan salah satu Martial Soul tipe alat terkuat di dunia. Tapi karena rumput perak birunya Tansan berasal dari Ahin yang merupakan seorang permaisuri rumput perak biru yang berusia 100.000 tahun, maka kondisi ini dapat membuat Tansan terlahir dengan 2 Martial Soul sekaligus. Setiap orang di dunia Solen memiliki setidaknya 1 Martial Soul, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi Spirit Master. Hal ini bergantung dengan ada atau tidaknya kekuatan jiwa yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Punya 1 level kekuatan roh saja berarti memiliki kesempatan untuk menjadi Spirit Master. Pada kasus langka yang hanya terjadi pada 100 tahun sekali, hanya ada 1 orang yang terlahir dengan kekuatan roh level 10 dengan mengandalkan keberuntungan. 一丝光芒就证明有魂力存在，先天魂力越高，后天修炼速度就越快。 Dulu banyak yang salah paham kalau maksimal cincin roh seorang Spirit Master itu hanya berjumlah 9. Sebenarnya angka tersebut merupakan jumlah yang bisa diterima oleh masing-masing Martial Soul-nya. Khususnya untuk Tangsan dan Bibi Dong yang memiliki 2 Martial Soul, mereka memiliki kebebasan untuk menambahkan lebih dari 9 cincin roh ke dalam 2 Martial Soul mereka. Totalnya berapa dong? 18? Aslinya bisa lebih sih, tapi itu bakal jadi pembahasan di bagian selanjutnya. Kalau videonya rame, nanti bakal dibahas sampai ke nenek moyangnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas soal sistem pemeringkatan. Di dunia dulu tempat Tansan bereinkarnasi ini, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan roh. Mereka-mereka inilah yang disebut sebagai Spirit Master atau ahli roh. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan level kekuatan roh ini, mulai dari berkultivasi, makan, menyelesaikan ujian-ujian tertentu, dan masih banyak lagi. Standarnya terdapat 10 gelar yang dapat diraih manusia normal sesuai dengan level kekuatan roh yang mereka miliki. Mulai yang dari paling bawah, mulai level 1 sampai 10 ada pelajar roh atau Spirit Train. Level 11 sampai 20 ada ahli roh atau Spirit Master. Level 21 sampai 30 ada ahli besar roh atau Grand Spirit Master. Level 31 sampai 40 ada tetua roh atau Spirit Elder. Level 41 sampai 50 ada leluhur roh atau Spirit Ancestor. Level 51 sampai 60 ada raja roh atau Spirit King. Level 61 sampai 70 ada kaisar roh atau Spirit Emperor. Level 71 sampai 80 ada petapa roh atau Spirit Saint, tapi ada juga yang nyebut Spirit Sage. Level 81 sampai 90 ada penguasa roh atau Spirit Dolu. Level 91 sampai 99 baru yang paling tinggi Feng Hao Dolo atau Toilet Dolu. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia jadinya dia yang dijuluki sebagai penguasa roh sebenarnya. Agak panjang ya. Khusus untuk Feng Hao Dolu sendiri dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan lagi. Level 91 sampai 94 adalah Feng Hao Dolu kelas menengah. Level 95 sampai 98 adalah Super Dolu atau Hyper Dolu. Level 99 adalah limit dolu alias batas paling akhir manusia bisa menaikkan kekuatan rohnya. Ingat ya, manusia guys. Manusia yang berhasil menembus level 99 memiliki kekuatan yang tiada banding. Bahkan wujud mereka sendiri sudah pantas untuk disebut menyerupai seorang dewa. 只需要8道光幕就可以成为下一任斗罗殿殿主。你要完成来自天使的9个考验。
Ada yang tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gelar limit dulu? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bosai Sipad dan Novel Selen, normalnya dibutuhkan waktu selama 100 tahun bagi seorang Spirit Master level 95 untuk naik ke level 96. Kemudian 100 tahun lagi untuk naik ke level 97. Dari level 97 ke 98 dibutuhkan waktu selama 300 tahun. Dan kalau mau naik ke level 99 butuh waktu 600 tahun. Buset, kalau gitu ntar malah mati duluan dong. Nah, khusus untuk Spirit Master yang berhasil mendapatkan gelar Feng Hao dulu, batas umur mereka akan langsung naik sampai 300 tahun. Lalu batas umur ini juga akan meningkat 100 tahun sesuai setiap kenaikan level. Kedengarannya emang mustahil, tapi ada beberapa orang berbakat yang berhasil tembus gelar tinggi tanpa harus mentokin sesuai dengan waktu standarnya. BTW, kenapa perlu dipisah-pisah sih gelarnya? Kenapa nggak pakai angka aja, kan udah cukup? Pemisahan gelar dari Spirit Friend sampai Feng Hao Dolo ini bukan tanpa alasan. Semuanya didasari oleh perbedaan cincin roh yang dimiliki oleh setiap Spirit Master. Cincin roh udah pada tahu kan? Itu tuh cahaya yang ngelingkar-lingkar pas Spirit Master lagi OTW mau baku hantam. Nah, apa sih kegunaan cincin roh? Cincin roh dibutuhkan oleh seorang Spirit Master untuk bisa melewati tingkatan gelar Spirit Ring. Misalnya seorang Raja Roh nggak akan pernah bisa naik ke level 61 untuk mendapatkan gelar Kaisar Roh kalau cincin roh yang dimiliki masih berjumlah 5 buah aja. Hal tersebut juga berlaku untuk tiap-tiap gelar hingga sampai ke Feng Hao dulu. Sejauh ini cincin roh bisa didapatkan melalui 2 cara. Yang pertama adalah membunuh seekor binatang roh dan berkultivasi untuk menyerap kekuatannya. Serta yang kedua adalah dengan mendapatkan hadiah dari dewa melalui ujian-ujian tertentu. Cincin roh yang dihadiahkan dari dewa akan menyesuaikan dengan kemampuan sang Spirit Master itu sendiri. Makanya Tansan bisa ngedapetin cincin roh merah, sementara Mubai yang kekuatannya di bawah Tansan hanya bisa mendapatkan cincin roh hitam. Jadi kalau misalnya cuma sanggup nerima cincin 1000 tahun, gak bakal bisa dipaksain untuk nerima cincin yang lebih tinggi. Kemudian khusus untuk kasus binatang roh yang berubah menjadi manusia seperti Xiao dan Ahin, mereka berdua bisa menciptakan sendiri cincin roh hingga level ke-60-an. Cincin roh sendiri memiliki warna khusus yang dibagi berdasarkan usia kultivasi seorang binatang roh, mulai dari cincin roh putih berusia 10 tahun, cincin roh kuning berusia 100 tahun, cincin roh ungu berusia 1000 tahun, cincin roh hitam berusia 10.000 tahun, cincin roh merah berusia 100.000 tahun. Cincin roh ini gunanya bukan cuma untuk naikin level kekuatan roh seorang Spirit Master. Teknik-teknik roh yang dikuasai pun juga bergantung besar kepada kualitas cincin roh yang didapatkan. Makanya kita jarang banget ngelihat ada orang yang memiliki cincin roh putih 10 tahun. Karena kekuatannya kalah jauh kalau dibandingkan sama cincin roh kuning 100 tahun. Perlu diingat kalau nyerap cincin roh juga nggak boleh sembarangan. Apabila kekuatan dari cincin roh baru jauh lebih kuat dari ketahanan seorang Spirit Master, bisa-bisa tubuhnya jadi hancur dan bahkan meninggal di tempat. Terus berapa sih usia yang paling optimal untuk tiap-tiap susunan cincin roh? Cincin pertama berusia di bawah 423 tahun. Cincin roh kedua berusia di bawah 764 tahun. Cincin roh ketiga berkisar antara 1300 tahun sampai 1800 tahun. Cincin roh keempat berkisar antara 3000 sampai 5000 tahun. Cincin roh kelima berusia sekitar 12.000 tahun. Cincin roh keenam berusia sekitar 25.000 tahun atau tepatnya 28.756 tahun. Cincin roh ketujuh berkisar sekitar 30.000 tahun sampai 50.000 tahun. Cincin roh ke-8 berusia 50.000 tahun ke atas. Cincin roh ke-9 menyesuaikan dengan kemampuan dan keberuntungan si Spirit Master itu sendiri. Info-info barusan diperoleh dari manhwa dan pembahasan di dalam novel aslinya. Khusus untuk cincin roh 100.000 tahun kita kesampingkan dulu, karena selain nyarinya susah banget, binatang roh yang memiliki cincin tersebut juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dihadapi dengan mudah. Cincin roh yang sangat mempengaruhi kekuatan seorang Spirit Master. Ini juga yang menjadi alasan kenapa di Donghua episode 108 Tang Ho sanggup memecahkan barir yang dibentuk oleh 7 orang Feng Hao dulu. Tang Ho saat itu memiliki level kekuatan roh 95, Palu Hao Tian yang menjadi martial spiritual terkuat, domain dewa kematian dan teknik roh ke-9 yang dipadukan dengan cincin roh tingkat tinggi.
Pasti nanti ada yang protes karena Bibi Dong waktu itu belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Ini memang gak bisa disalahin. Tapi meskipun Bibi Dong kita abaikan dulu, Tang Ho yang sanggup menghadapi 6 Feng Hao Dolo lain juga bukan fakta yang bisa diabaikan begitu saja. Balik lagi ke topik utama soal pengaruh cincin roh dengan kekuatan Spirit Master. Hal ini pula yang membuat Tan San sampai rela-rela ngambil resiko demi mendapatkan cincin hitam untuk susunan cincin roh keempatnya. Padahal kalau ketahanan tubuh Tan San belum siap, dia bisa-bisa udah tinggal nama aja di sejarah Solen. Tapi kan dia MC-nya jadi nggak mungkin. Rata-rata Feng Hao Dolo saat ini memiliki 2 cincin roh kuning, 2 cincin roh ungu, dan 5 cincin roh hitam untuk disusun ke dalam martial spirit miliknya. Oke guys, gimana soal pembahasan mengenai kekuatan roh barusan? Udah pada tahu bang? Belum puas bang? Nah, baru kita di sini masuk ke bagian pembahasan spoiler-spoiler dari manhwa dan novel asli Solen. Peringatan dulu buat kalian yang lagi nonton donghua Solen tapi nggak mau kemakan spoiler tapi yang udah nggak sabar buat tahu informasi selengkapnya soal spoiler-spoiler mantap. Kita langsung aja masuk ke topik utamanya. Pembahasan pertama adalah yang paling banyak diributin kemarin, soal Raja Paus Iblis Laut Dalam yang katanya berusia 1 juta tahun, tapi kok Bang Rama salah sebut jadi 100.000 tahun. Jadi gini nih, berdasarkan info yang disebutkan oleh Bosaisi pada novel Solen, umur Raja Paus Iblis Laut Dalam yang waktu itu pernah berhadapan sama Tan San hanyalah 300.000 tahun. Tetapi karena kombinasi dan kemampuan melahap dan skill-skill unik yang dia miliki, usia kultivasinya setara dengan binatang roh 1 juta tahun. Diperkirakan malah berada pada kisaran 1.100.000 tahun. 他就是深海魔鲸王。这回呀，竟远超10万年魂圣的太阳巨猿和天青牛蟒。 Di Solen, umur tidak selalu berbanding lurus dengan usia kultivasi. Contohnya laba-laba iblis berwajah manusia di episode 135 ini. Nah, masa iya kalau usia kultivasinya berkurang umurnya juga berkurang? Laba-laba iblis yang Tan San baru hadapi itu memiliki usia kultivasi sekitar 30.000 tahun. Kalau dia menggunakan kemampuan possession sampai 25.000 detik, berarti umurnya turun jadi 5.000 ya nggak dong? Laba-laba iblis itu tetap memiliki umur 30.000 tahun. Cuma usia kultivasi dan kekuatan bertarungnya saja yang jadi 5.000 tahun. 无敌金身。 Kembali lagi ke topik utama, cincin roh kayak gimana yang bisa didapatkan seorang spirit master dari binatang roh berusia 1 juta tahun? Jawabannya adalah cincin roh berwarna emas. Sejauh ini cuma ada 2 binatang roh lain yang memiliki usia kultivasi 1 juta tahun. Di antaranya adalah cacing es angkasa dan paus permaisuri iblis. Selain itu juga ada cincin roh khusus berwarna jingga yang bisa didapatkan dari binatang roh berusia 200.000 tahun. Waktu itu Tan San pernah bercerita kalau binatang roh yang memasuki usia kultivasi 100.000 tahun akan dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu berubah menjadi manusia atau melanjutkan kultivasinya sampai jutaan tahun. Binatang roh yang berubah menjadi manusia akan memulai kultivasinya dari gelar spirit Rain, tapi kemampuan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat daripada manusia. Sayangnya kekuatan roh yang berevolusi tidak bisa lagi berubah menjadi wujud aslinya. Hal ini pula yang menyebabkan Ibu Xiao dan Ah Yin terlihat lebih lemah padahal kekuatan aslinya jauh lebih kuat. Binatang roh humanoid juga memiliki kemampuan untuk menciptakan sendiri cincin roh sampai susunan ke-6. Tapi kalau misalnya gagal mencapai level 100 sampai tua nanti, mereka akan mati dan tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Pertumbuhan binatang roh yang menjadi manusia dibagi menjadi 3 fase, yaitu mulai dari anak-anak, dewasa, sampai proses pendewasaan. Khusus fase anak-anak yang berkisar dari level 1 sampai 60, Feng Hao Dolo bisa langsung mendeteksi identitas asli dari seorang binatang roh humanoid. Kasus ini pernah terjadi ketika identitas asli Xiao terbongkar di hadapan Spirit Hall. Selama ini tidak ada yang pernah menyadari hal tersebut karena aura Xiao disembunyikan oleh bunga hati merah kerinduan yang selalu dibawanya. Masih ingat kan? Pilihan kedua yang dimiliki oleh binatang roh adalah melanjutkan usia kultivasi hingga jutaan tahun. Tapi setiap 100.000 tahun, mereka harus melewati sebuah ujian kesengsaraan. Siapapun yang gagal dalam ujian ini akan langsung mengalami kematian. Gimana guys? Pembahasan teori kekuatan roh kali ini keren abis kan? Atau kalian masih puyeng? Kalau masih puyeng tuh nontonnya diulang-ulang aja nggak apa-apa, gratis kok.
Atau jangan-jangan masih kurang lengkap dan kurang panjang? Kalau gitu nantikan terus video-video pembahasan soal teori Solen selanjutnya. Kalau misalnya ada teori-teori yang salah disebutkan tadi, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Soalnya ya namanya juga manusia kan emang nggak luput dari yang namanya kesalahan. Kalau ada kesalahan, kembali ke pasal 1. Emangnya pas Kibra, Bambang. Kalau gitu Rama di sini pamit. Bye-bye.